Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesi yang ke-17 dari pembahasan Mandhumah Manhajil Haqq karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk di bait yang ke-30 dan kita masih di pembahasan tentang Asarul Khalq, yaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Ya. Qala An-Nadhim rahimallahu taala, ta'ammal bi arja'i sama'i jami'iha kawakibuha waqadatun tataraddadu. Perhatikanlah gugusan langit semuanya. Kawakibuha waqadatun tataraddadu. Dengan bintang-bintang gemintangnya. Dengan bintang gemintangnya. Kawakibuha. Waqadatun yang bercahaya tataraddadu lagi bergerak. Di bait ini An-Nadhim menjelaskan kepada kita di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah yakni gugusan-gugusan langit serta bintang-bintangnya. Ya. Yakni sisi-sisi langit. Maksudnya arja'i sama itu maksudnya atrafuha wa jawanibuha. Ya, ujung-ujung langit, sisi-sisi langit, gugusan-gugusan langit yang mana merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Dan ini adalah merupakan perenungan ya di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bintang-bintangnya kawakibuha, yakni an-nujum. Yang Allah jadikan nujum atau bintang ini di dalam Quran disebutkan 3 fungsi. Yang pertama, zinatun lisama. Ya, perhiasan langit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Shafat ayat 6. Inna zayyana as-samaa'a dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Ya. Di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak, Allah juga berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghiasi langit. Ini langit dunia. Langit dunia ini langit yang terdekat dengan dunia. Ya, bimasabih. Yani dengan bintang-bintang. Ya. Yang kedua, fungsi bintang itu untuk melempar syaitan. Ya, untuk melempar syaitan. Disebutkan di dalam firman Allah juga masih di surah Al-Mulk. Kata Allah, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan dia, yakni bintang, sebagai pelempar syaitan atau alat-alat pelempar syaitan. Ya. Maka di antara fungsi bintang yang kedua pelempar syaitan. Lalu yang ketiga, fungsi bintang adalah sebagai tanda penunjuk arah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-16. Apa kata Allah? Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menciptakan tanda-tanda, alamat-alamat penunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk, yakni petunjuk arah. Ya. Dalam surah Al-An'am juga demikian, ayat yang ke-97. Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang bagimu litahtadu biha, agar kamu menjadikannya sebagai petunjuk dengan bintang tersebut fi dhulumatil barri wal bahr, pada kegelapan di darat dan di lautan. Ya. Maka ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kawakibuha ay an-nujum allati ja'alaha Allahu zinatan lisama wa alamatin yuhtada biha wa rujuman lisyayatin. Kawakibuha, bintang-bintang yakni yang Allah telah jadikan dia sebagai hiasan langit, tanda-tanda untuk memberi penunjuk arah, dan juga sebagai pelempar syaitan.
Adapun waqqadatun, yani maknanya mudhi'atun. Ya, yaitu bercahaya, dan dia tanda di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seandainya langit nggak ada bintangnya, maka langit tidak indah seperti ini. Ya. Nah, lalu taraddadu atau tataraddadu, ya. Tataraddadu huwa at-taharruk, yakni bergerak. Ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian An-Nadhim mengatakan di bait yang ke-31-nya, alaysa lihadal muhdithun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarriju. Bukanlah semua kejadian alam semesta yang menakjubkan ini adanya pengatur, ya, yang maha hakimun alim, maha bijaksana lagi maha mengetahui, wahidun mutafarriju lagi maha asa. Ya. Jadi kata Nadhim di sini, alaysa lihada muhdits. Ya. Yani bukankah di dalam penciptaan yang al-ajib, yang menakjubkan, alam semesta yang agung ini, ya, tanda-tanda yang besar ini semua, yang agung, apakah ini menunjukkan adanya mutasarrif, yani mudabbiru lahu, yani yang mengatur, ya. Tidaklah mereka bergerak semua, jadi makhluk yang Allah ciptakan ini kecuali atas aturan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah yang telah mengaturnya. Siapa? Allah itu hakim. Yang maha bijaksana, Allah yang maha hikmah dalam menciptakan. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali dengan adanya hikmah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Tidaklah Allah, yakni tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya batilan, yakni sia-sia tanpa hikmah. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itulah persangkaannya orang-orang kafir, di mana mereka menyangka Allah menciptakan semua ini sia-sia. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Celakalah orang-orang kafir dari api neraka. Ya. Jadi Allah menciptakan semua di alam semesta yang agung, yang besar, yang dahsyat ini semuanya dengan hikmah. Alimun, yakni Allah menciptakan semua ini atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi semua adanya alam semesta ini menunjukkan Allah itu Maha mengetahui. Bagaimana terjadinya Allah Maha mengetahui. Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Ala ya'lamu man khalaqa. Tidaklah dia Allah Maha tahu apa yang diciptakannya, sementara dia Allah Maha Latif, Maha Khabir. Khabir itu Maha mengetahui hal-hal yang batin, itu khabir. Jadi bedanya antara al-alim dengan al-khabir, kalau al-alim mengetahui secara global, secara batin, secara zahir, ya. Al-alim mengetahui secara zahir, adapun al-khabir mengetahui secara batin. Adapun al-latif, al-latif ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut lagi Maha mengetahui hal-hal yang batin. Ya. Lalu wahidun mutafarridu, Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perhatikanlah pada makhluk semua ini, yang dengan itu kita mendapatkan sebuah hidayah petunjuk yang menunjukkan kemahaesaan Allah. Ya. Jadi semua ini menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lagi yang menciptakan semua ini kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya zat yang telah menciptakan semua ini. Ya. Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kalian? Tentu jawabannya tidak ada. Maka semua ini kalau kita tafakuri, alam semesta menunjukkan adalah Allah Maha Esa. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Ahad. Ya. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, dalam uluhiyahnya, dalam nama dan sifatnya. Ya. Kemudian An-Nadhim mengatakan di bait yang ke-32-nya, bala waladhi bil haqqi atqana sun'a
wa auda'aha al-asrara lillahi tashhadu. Ya, bala tentu demi Allah yang maha benar, ya, maha benar, dan penciptanya sungguh sangat sempurna, atqana, yang sangat sempurna sun'ah penciptaannya. Wa auda'aha al-asrara lillahi tashhadu, menampakkan keagungan ayat-ayatnya Allah yang tersembunyi agar engkau bersaksi atau engkau menyaksikan kebesaran ayat-ayatnya Allah. Ya, bala ini jawaban. Ya, bala ini jawaban dan dia datang setelah penafian. Ya, yakni benar bahwa semua yang diciptakan, semua ini adalah ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya. Semua alam semesta yang sangat agung ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah, Zat yang maha hakim, yang maha berilmu, yang maha esa. Ya, yang maha esa. Bil haqqi atqana sun'aha, yakni yang telah menciptakan dengan itqan wa ihkam. Ya, dengan sangat sempurna, gitu. Dan semua ini menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan wa bi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Dan pada segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa dialah Allah itu esa. Dialah Allah itu esa. Ya. Demikian disebutkan di dalam surah Al-Mulk ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, "Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur." Artinya dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit itu yang berlapis-lapis. Lalu kata Allah, "Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut." Ya. Sekali-kali engkau tidak bisa melihat pada ciptaan Rabbmu itu, ciptaan Allah Ar-Rahman itu sesuatu yang tidak seimbang. Farji'il basar hal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah engkau melihat sesuatu yang tidak seimbang? Ya. Sangat sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian para jamaah sekalian di bait syair yang ke-32. Insyaallah kita masuk nanti di pembahasan ayatullah fil kaun, ya, tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta, yaitu di bait syair yang ke-33 insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.